Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Anggreni. Saya dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 11 Semarang. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terkait kajian yang telah saya baca yang dibuat oleh Bapak Nurul Hidayat selaku guru sosiologi. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kajian terkait virus corona terhadap kehidupan sosial sangat menarik untuk diteliti oleh para sosiolog? Menurut opini saya, mengapa fenomena terkait virus corona sangat menarik untuk diteliti? Karena dampak yang diberikan oleh virus corona, hal itu berpengaruh dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah fenomena yang muncul akibat adanya virus corona yang terjadi di masyarakat. Nah, fenomena dan dampak yang terjadi itu muncul setelah adanya virus corona yang masuk ke Indonesia, lalu pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memutus persebaran COVID-19 atau virus corona. Lalu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang cukup harus dilakukan oleh masyarakat adalah physical dan social distancing. Physical dan social distancing adalah kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya dengan jarak 1-2 meter untuk memutus persebaran COVID-19. Nah, hal itu bertolak belakang dengan kebiasaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita bahas dulu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah ngidang. Ngidang adalah berkumpul dengan baik keluarga ataupun tetangga atau teman-teman. Hal itu dilakukan bisa di luar rumah atau di dalam rumah. Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Tentu saja, jika hal itu tetap dilakukan pada saat adanya pandemi ini, hal itu tidak akan pernah bisa mengurangi persebaran COVID-19, tetapi malah memperluas persebaran COVID-19. Mengapa? Karena belum kita ketahui apakah orang yang berkumpul dan berkerumun dengan kita, dia mempunyai suspek positif corona atau tidak. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya pemerintah menerapkan kebijakan ini dan dihimbau masyarakat bisa mengikuti aturan atau anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, budaya pekerjaan yang ada di Indonesia yang paling banyak adalah petani, lalu nelayan, pedagang, dan beberapa pengusaha. Nah, kita lihat dari sisi pedagang saja, pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Mereka yang berjualan di pinggir jalan mau tidak mau harus turun langsung di lapangan. Mereka tidak bisa bekerja melalui work from home atau bekerja dari rumah. Mungkin WFH atau bekerja dari rumah bisa berlaku untuk para karyawan yang memang mereka bekerjanya di kantor, tidak harus turun langsung ke lapangan. Dan WFH bisa berlaku bagi para guru serta para siswa. Nah, tetapi WFH tidak bisa berlaku untuk para pedagang kecil yang mereka harus langsung turun ke lapangan, mereka harus mencari pembelinya atau pembeli yang datang ke warung mereka. Tentu saja hal itu tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus mematuhi anjuran yang diberikan oleh pemerintah agar persebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Nah, hal itu menarik untuk diteliti oleh para sosiolog. Dampak apa dan fenomena apa yang terjadi apabila kebijakan dan folkwise atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu bertolak belakang. Apalagi pada masa ini adalah bulan Ramadan dan selanjutnya akan ada Lebaran. Nah, biasanya terjadi fenomena mudik atau pulang kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi karena adanya pandemi ini, maka mudik dilarang oleh pemerintah agar persebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Hal itu pasti akan menimbulkan beberapa konflik sosial dan fenomena sosial, sehingga hal itu sangat menarik untuk diteliti oleh para sosiolog. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua,
yaitu fenomena menarik apa sajakah yang dapat kamu temukan dari bacaan tersebut terkait dampak virus corona terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Nah, setelah membaca kajian tersebut, saya sudah menemukan beberapa fenomena yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah fenomena masyarakat harus berada di rumah saja. Nah, padahal biasanya masyarakat memiliki kebiasaan untuk ngidang itu tadi atau berkumpul dengan teman, sanak saudara, keluarga, dan lainnya. Nah, hal itu merupakan salah satu fenomena menarik sehingga masyarakat harus mengubah kebiasaan sehari-harinya menjadi di rumah saja. Nah, lalu fenomena yang kedua adalah biasanya titik pusat kota yang biasanya ramai apabila di Semarang, contohnya seperti Simpang 5, lalu Taman Indonesia Kaya, itu setiap minggu ada Car Free Day atau CFD. Nah, di situ merupakan salah satu titik pusat kota yang ramai dikunjungi. Tetapi setelah adanya pandemi virus corona, titik pusat kota tersebut menjadi sepi karena masyarakat mulai sadar dan mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja atau stay at home. Nah, fenomena yang ketiga adalah fenomena jabat tangan yang seharusnya biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang diganti oleh namaste handshake atau salam Buddha seperti ini. Jadi menyatukan dua telapak tangan seperti ini untuk mengganti kebiasaan masyarakat Indonesia yang jika bertemu dengan orang yang dikenal mereka berjabat tangan. Hal ini dilakukan untuk memutus persebaran COVID-19 dengan adanya physical distancing. Lalu fenomena selanjutnya adalah fenomena panic buying. Nah, fenomena panic buying ini setelah adanya kabar bahwa di Indonesia terdapat pasien suspek positif virus corona. Nah, sehingga masyarakat Indonesia mereka saling berlomba-lomba untuk membeli bahan makan pokok, terutama lalu ada masker, hand sanitizer, dan yang lainnya. Hal itu dibeli oleh masyarakat Indonesia sebagai APD mereka atau alat pelindung diri mereka. Tetapi mereka membeli dengan jumlah yang sangat banyak karena mereka panik sehingga mereka takut jika kehabisan barang tersebut. Nah, fenomena yang lainnya adalah karena adanya pelarangan mudik sehingga beberapa bandara dan stasiun ditutup agar tidak ada masyarakat yang pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, saya akan menambahkan beberapa fenomena yang saya temui di media sosial. Warganet membuat tagar di rumah saja atau stay at home. Hal itu untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan mereka memposting beberapa foto dan video yang mereka menyampaikan kreativitas masing-masing saat mereka berada di rumah saja. Nah, mungkin sekian opini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.